Masih ingat dengan Kucur di cerita Ada Pelangi di Panti? Ya, Kucur si bocah kutu buku alumni panti asuhan yang suka membaca buku bersama Ketan dulu itu saat ini sudah besar dan lulus kuliah. Namun sekarang mengabdi di panti, mengurus anak panti asuhan, membantu Ustadz Kelpon mengurus panti. Ya, Kucur yang dibesarkan di panti itu saat ini menjadi wakil pengurus panti bersama Klepon kakak kelasnya dulu. Tak hanya Kucur, tapi juga ada Cenil yang setiap harinya di panti, membantu anak-anak panti. Meski Kucur adalah wakil pengurus, namun Kucur setiap hari selalu di panti. Karena Kelpon harus bolak-balik pulang ke rumahnya sendiri yang kini tinggal bersama Lupis. Itulah kenapa Kucur selalu sibuk mengurus panti. Dan malam ini, Lupis yang dari luar kota dan tak pulang selama 3 hari itu, tak langsung pulang ke rumahnya dan lebih memilih langsung ke panti menemui dan menyusul Klepon. Assalamualaikum, Ustadz Kucur. Waalaikumsalam. Kak, kapan datang? Katanya keluar kota. Iya, cuma 3 hari. Gak kuat lama-lama gak ketemu Ustadz Klepon. Cie, tapi Kak Klepon lagi keluar sama ketua yayasan. Oh, lama gak? Enggak kok kak, palingan bentar lagi balik. Soalnya malam ini katanya ada donatur baru yang mau ngajak makan bersama. Oh, begitu. Memangnya tadi Kak Lupis gak ngecat kalau hari ini pulang? Dia tahu pulang hari ini, tapi gak tahu pulang sampai jam berapa. Biarin aja, biar surprise. Oh iya kak. Cur! Ih, bro, udah datang kamu? Teriak Cenil yang baru datang. Baru aja. Latok mana? Kerja lembur, gak bisa ditinggal. Gak tahu bisa apa enggak dia kesini. Tapi Onde sama Ongol juga sibuk ngurusin distronya. Tapi malam minggu kemarin mereka kesini sih. Nah, itu mereka, teriak Lupis saat melihat Onde dan Ongol datang. Juga Lato yang berlari di belakangnya. Loh, katanya kalian gak bisa kumpul. Gak enak kalau gak lengkap, ucap Onde sembari menggandeng Ongol. Klepon mana Cur? Tanya Lato pada Kucur. Ntar lagi juga balik kak, lagi keluar sama ketua yayasan. Oh, katanya ada makan-makan nih. Siapa yang ngajak makan? Pasti Bapak Lupis yang terhormat, ucap Onde penasaran. Tadinya sih gue, tapi kata Kucur, malam ini ada donatur baru yang mau ngajak makan bersama. Iya kak, sekalian kenalan sama para pengurus di sini. Kata Kak Klepon sih, makan bersamanya di restorannya Kak Ketan. Oh gitu, gue kangen banget makan ikan bakarnya Ketan. Sekalian lihat kangen ponakan, ucap Lupis yang rindu pada anak Ketan yang baru 1 tahun itu. Kak Klepon, nelpon. Cur, jangan bilangin kalau gue datang. Oh iya kak. Waalaikumsalam Tat. Ya. Oh, kita langsung bawa anak-anak ke restoran. Siap Tat. Iya, di sini ada Kak Cenil, Kak Lato, juga Kak Onde sama Kak Ongol. Iya Tat, baik Tat. Waalaikumsalam. Kak Cenil, bantuin manggil anak-anak ya. Suruh siap-siap. Kucur mau cari Mas Tiwul di gudang, biar ngeluarin mobil panti. Tapi mobilnya cukup gak ya? Kan kita bawa motor, ucap Onde. Jadi satu aja, kalian naik mobil gue sekalian. Siap bos. Sembari persiapan, gue ke atas dulu sholat isya. Bareng lu, gue juga belum sholat isya, ucap Lato naik ke lantai 2 menyusul Lupis. Dan setelah semua anak panti terkumpul dengan memakai mobil panti yang dikendarai Mas Tiwul dan pengurus di mobil, ya tak lama kemudian semuanya pun sampai di restoran Ketan. Dan begitu sampai restoran, Mas Gedok, Pak Lek Ketan yang juga cowok Mas Tiwul itu sudah menyambut lebih dulu. Selamat datang, sapa Mas Gedok atau Lek Gedok pada semua dan menyalami semua. Juga memeluk Kucur yang sudah ia anggap adik sendiri. Karena dari dulu begitu akrab dengan Ketan yang sama-sama suka membaca buku. Kak Ketan, ada kan Lek sama Baby Unti? Ada, semua ada. Jenang juga baru aja tiba. Aduh, badan kamu makin berisi aja. Nge-gym, latihan di panti aja. Ngangkutin beras, galon, sama pinjem dumbbell Kak Ustadz Klepon. Oh gitu. Lup, katanya di luar kota. Iya Lek, cuma 3 hari. Ya sudah, ayo sudah ditunggu sama donaturnya. Donaturnya teman kuliah Ketan, salah satu pengusaha sukses aksesoris pria dan wanita. Usianya sekamu. Alhamdulillah, rezeki anak-anak soleh. Kita ke ruang belakang aja ya. Iya Lek. Aduh, aku ke toilet dulu ya, kebelet pipis. Kak Cenil, nitip anak-anak dulu ya. Iya, kayak mau kemana aja. Ya, Kucur pun ke toilet
sedangkan yang lain menuju area belakang resto. Dan begitu sampai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lup, katanya kalau nggak sekarang besok. Udah buru-buru ketemu Ustadz Klepon, ucap Lupis yang membuat Klepon tersipu. Namun buru-buru mengenalkan semua pada donatur. Loh, Kucur mana? Tanya Klepon. Ke toilet, Tat, jawab Lik Getuk yang kini duduk di samping Mas Tiwul. Dan semua anak-anak panti duduk di tempat masing-masing. Unti, sini gendong Om. Anak pinter. Mirip lo banget, Nang. Ya iyalah, anak cewek. Mirip gue lah. Gak nambah lagi. Doain aja lah. Ya sudah, kalau begitu, anak-anak, perkenalkan ini namanya Mas Donat. Salah satu pengusaha aksesoris pria dan wanita di kota ini. Dan alhamdulillah, mulai malam hari ini, beliau akan menjadi donatur kita. Alhamdulillah. Ya, Klepon pun juga memperkenalkan sahabat-sahabatnya yang juga membantu mengurus panti, termasuk berkenalan dengan Lupis yang juga sama-sama donatur tetap panti. Cowok muda tampan dan sukses bernama Donat itu sungguh cepat mudah akrab dan berbaur dengan yang lain. Hingga kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cur, aduh makin ganteng aja adik gue. Sapa Ketan pada Kucur. Hehe. Kucur tersenyum dan menyapa donatur baru yang membuat donatur baru itu tertegun dan tak berkedip saat melihat Kucur. Cur, kenalin, ini Mas Donat, donatur panti kita yang baru. Mas Donat, ini Kucur, wakil pengurus panti yang membantu saya mengurus panti. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal hubungi saya atau hubungi Kucur. Ah, baik. Donat. Kucur. Entah kenapa, Kucur merasa jika jabatan tangan Donat begitu erat dan seakan tak melepasnya. Seketika membuat Kucur jadi curiga. Kucur pun langsung buru-buru melepas jabatan tangannya. Ya sudah, anak-anak, alhamdulillah malam hari ini kita mendapat rezeki. Sehingga kita bisa makan bersama dengan Mas Donat, donatur baru untuk panti kita. Untuk itu, mari kita doakan. Semoga Mas Donat selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rahmat dan rezeki yang barokah dan halal, dan dilancarkan segala urusannya. Al-Fatihah. Ya, semuanya pun berdoa. Dan setelah berdoa, semuanya pun makan malam bersama. Dan di saat makan malam, mereka pun mengobrol. Kecuali Kucur yang terlihat menikmati makannya. Dan hanya terlihat sekali mengangguk saat menanggapi obrolan mereka. Jadi, kalian kenal saat di perpus dan hobi baca buku? Tanya Klepon. Iya, nih anak persis banget sama Kucur. Cocok dah kalau berteman, ucap Ketan senang. Oh ya, teriak Kucur yang kaget sembari menikmati makanannya. Iya, banyak dong koleksi bukunya, tanya Kucur yang seketika tertarik dan penasaran. Saya punya perpustakaan pribadi di rumah. Kalau berkenan, main-main ke rumah saya. Saya juga punya banyak buku-buku pelajaran yang mau saya sumbangkan untuk anak-anak. Tat, besok pagi aku main ya ke rumah masnya sambil bawa buku. Boleh. Asik. Makasih mas. Akhirnya punya pengganti Kak Ketan juga, ucap Kucur kegirangan. Iya Cur, kalian sama. Iya Kak, sambal matahnya kurang nih. Oh iya, halo waiters, tolong nambah sambal matahnya ya. Ada nambah lagi nggak? Ayo semua, silakan yang mau nambah, ucap Donat mengajak nambah. Cukup mas, saya nambah minum aja. Tan, jus alpukat 1 dong, ucap Lato kehausan. Oh iya, yang lain ada lagi? Cukup Tan. Ya udah, nambah sambal matah sama jus alpukat ya. Baik mbak. Ya, tak lama kemudian sambal matah dan jus alpukat pun datang. Donat diam-diam memperhatikan Kucur yang kepedasan ketika makan itu. Apalagi ketika melihat wajahnya berkeringat, sungguh tampan dan seksi. Ya, Donat sendiri gay. Jujur sebelumnya ia memang penasaran saat melihat foto Kucur di IG Ketan yang memperlihatkan keduanya sedang di bawah pohon dengan sedang membaca buku. Dari situ ia penasaran. Dan rasa penasarannya itu membuat Donat ingin mendekatinya. Dan salah satu caranya adalah dengan menjadi donatur panti yang Kucur urus. Ya, selain Donat memang dermawan dan suka berbagi, itu juga karena Donat ingin menjadi donatur tetap agar usahanya semakin lancar berkat doa anak yatim piatu. Beruntung ada Ketan yang memiliki sahabat pengurus panti sehingga niat baiknya dapat terlaksana. Tinggal niat masalah cintanya pada Kucur, entah diterima atau ditolak.
Yang penting usaha. Donat tak yakin karena berdasarkan informasi dari Ketan yang orang terdekatnya, jika sepengetahuannya Kucur adalah cowok straight dan bahkan pernah menyukai Ketan. Hanya saja Ketan cuma menganggap bercanda karena Ketan hanya menganggapnya seperti adik. Iya, meski informasi yang ia dapat jika Kucur straight, tapi kenapa sampai sekarang dia masih betah sendiri saja? Padahal Kucur dikelilingi oleh pasangan gay di sekelilingnya. Ya, Donat tahu itu semua setelah menggali informasi dari Kak Ketan. Tak apa, Donat tak akan menyerah begitu saja. Donat akan berusaha mencoba agar bisa mendapatkan hati Kucur. Tapi jika tidak, berteman saja sudah membuatnya senang. Karena memiliki teman dengan hobi yang sama dan cocok itu sangat susah. Alhamdulillah, ucap Kucur saat makanannya habis dan jantung Donat berdetak, matanya tak berkedip saat tak sengaja melihat pemandangan indah dari perut kotak-kotak Kucur yang sengaja Kucur membuka kaosnya untuk mengelap keringat di wajahnya. Meskipun di meja terdapat tisu. Sungguh, body six pack-nya tak sinkron dengan face-nya yang imut, tapi jujur membuat Donat ingin menyentuhnya. Sungguh ciptaan Tuhan yang indah. Mas, boleh minta kontaknya? Biar enak. Kalau besok saya jadi kesana. Ucap Kucur yang meminta nomor HP Donat yang seketika membuat Donat girang. Oh, iya. Ini. Sudah. Makasih. Nanti cat aja. Siap, Mas. Ya sudah, kalau begitu, Ustadz, mohon maaf. Saya tidak bisa berlama-lama karena masih ada urusan yang harus saya selesaikan. Oh, iya Mas, nggak apa-apa. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga selalu lancar usahanya. Makasih, Tat. Kak Ketan, Kak Jenang, Donat duluan ya. Iya, Nat. Thanks, bro. Mari semua, Assalamualaikum. Ucap Donat sembari memberi kode pada Kucur agar menelponnya. Waalaikumsalam. Nil, lu ngapa senyum-senyum sendiri? Liatin tuh donatur. Manis. Ganjen lu ya, udah ada gue. Canda sayang. Makin lama makin ganjen. Canda. Eits, jangan ada yang naksir dia. Karena gue mau jodohin dia sama adik gue, Kucur. Ucap Ketan yang membuat Kucur dan yang lain terkejut. Kak, aku kan suka cewek. Dia bisa jadi cewek kok. Bisa aja lu Tan, ucap Lato tertawa. Maksud kakak, dia bot. Iya, manly kan botinya. Oh, dia bot toh, kirain top, ucap Cenil kecewa. Rasain lu, dia bot. Mau colok-colokan lu, mau jadi lesbong. Enggak lah, enakan dicolok kemana-mana. Dicolok kamu sayang. Ah, gue colok beneran nih abis ini. Gimana Cur? Tanya Ketan ngeyel. Jujur, Kucur bingung. Selama ini sama diri Kucur merasa suka perempuan. Tapi belum menemukan perempuan yang aku suka selain Kak Ketan. Sekalipun ada beberapa cewek yang hobi baca buku, tapi belum ada yang srek di hatiku. Seperti pada Kak Ketan. Cur, kalau masih bisa lurus, pertahankan. Jangan mengikuti jalan kita yang salah. Kakak lebih bangga jika kamu mampu berdiri tanpa terpengaruh oleh kita semua. Meski lingkungan tidak mendukung. Ucap Ustadz Klepon yang sudah dianggap sebagai guru dan kakak menasehati. Namun Kucur dia merunduk. Sayang, kamu jangan menyesatkan Kucur yang masih polos dong. Ucap Jenang menasehati. Iya sayang, gue cuma kasihan selama ini dia sendiri. Hanya pacaran sama buku. Hehe. Oh iya, bukannya donat itu cemilan favorit kamu? Cur, berteman aja dulu, minimal gak kesepian lah. Iya kak, makasih ya perhatiannya. Iya. Ya sudah, pulang yuk, ucap Lupis mengedipkan mata pada Klepon memberi kode. Cie, yang habis dari luar kota, udah gak tahan lu, ucap Lato menggoda Lupis. Kayak gak ngerti aja lu bro. Sama, gue juga udah capek, ngantuk dari tadi ngurusin orderan distro. Ya sudah, kita pulang, tapi malam ini aku harus menginap di panti Lup, karena besok pagi nemenin anak-anak outbound. Gak masalah, malam ini kita tidur di panti. Dan besok gue ikut nemenin anak-anak outbound. Beneran? Iya. Ya sudah, ayo semua. Mas Tiwul mana? Ya pastilah mojok berduaan sama Pak Linya Ketan. Tan, boleh minta tolong? Panggilin Mas Tiwul. Aku gak enak ganggu mereka. Oh, bentar. Gue panggil dulu ya. Iya, makasih. Anak-anak, udah belum? Ayo persiapan semua. Bro,
Anak lo gak mau lepas dari gue nih. Malah gak mau sama bapaknya sendiri. Ikut om ya Unti, biar ayah bikin adik lagi. Ya, Klepon dibantu yang lain pun menggiring anak-anak menuju parkiran. Sembari menunggu Mas Tiwul supir panti yang masih di belakang. Di belakang, di gazebo tempat santai istirahat para karyawan, Mas Tiwul yang baru saja selesai makan itu sedang bersantai merokok sembari menahan tubuh Lek Getuk yang bersandar di dadanya, memeluk Lek Getuk dari belakang, dan menikmati angin sepoi-sepoi malam hari dengan pemandangan sawah dan jalan raya. Juga sesekali mencium pipi dan telinga Lek Getuk, sampai-sampai membuat Pak Lek Ketan itu geli. Wul, jangan aneh-aneh ah, takut anak-anak kemari. Cuma cium doang. Cium doang, tapi kamu tegang nih. Kerasa ya? Iya, pengen deh. Gak bisa, bentar lagi kamu harus ngantar anak-anak balik ke panti. Bentar aja yuk, kita ke sawah bentar. Aku janji cepet keluar. Bukan gitu, aku juga sebenarnya pengen. Tapi kalau cepet-cepet keluar gak menikmati. Terus gimana dong? Tahan ya, habis ngantar anak-anak kamu ke rumah ya pakai motor. Aku gak janji, semoga aja gak ngantar anak-anak lagi. Ya, aku keluarin di sini ya, udah gak kuat. Cium bibirnya dong. Jangan Wul, cups. Mas Tiwul, Ketan, udah selesai ya anak-anak? Ucap Getuk panik karena keduanya kepergok berciuman. Iya Lek, udah ditunggu anak-anak di mobil. Wul, buruan. Iya sayang. Ya sudah, aku pulang ya. Ucap Tiwul tanpa malu mengecup pipi Getuk di depan keponakannya langsung. Mas Tiwul tersenyum pada Ketan dan Ketan pun tersenyum mengangguk. Meski Getuk tahu jika keponakannya itu sudah mengetahui hubungan keduanya, namun Getuk masih saja terlihat malu-malu di depan Ketan. Padahal Ketan tak apa-apa. Ah, ini dia Mas Tiwul. Ayo anak-anak, masuk semua ke dalam mobil. Pelan-pelan, ucap Kucur mengarahkan anak-anak masuk ke dalam mobil. Dan semua pun masuk. Lek, Tan, Nang, makasih banyak ya, kita pamit. Sama-sama Pak Ustadz, ucap Ketan pada Klepon. Bro, gue balik, ucap Lupis pada Jenang sembari merangkul Klepon. Yoi, hati-hati, ucap Jenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kamar Kucur. Ya, di kamar Kucur. Malam ini Kucur tak bisa tidur. Kucur yang gerah itu membuka bajunya dan hanya memakai celana panjang saja. Lalu menyalakan kipas angin. Entah kenapa Kucur teringat-ingat oleh donatur tadi dan berniat hendak mengecatnya. Namun, begitu hendak mengecatnya, donatur itu memvideo call-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sampai lupa. Kalau saya nggak pakai baju, nggak sopan. Bentar ya, ucap Kucur meletakkan HP-nya di ranjang dengan posisi tegap. Sehingga Donat dapat melihat Kucur sedang memakai baju. Tubuh Kucur dengan sobekan roti yang terlihat dari samping itu membuat Donat terdiam saat keduanya video call. Dan begitu selesai memakai bajunya, Kucur mengambil kembali HP-nya, lalu duduk di ranjang dan kembali mengobrol. Maaf, saya biasa nggak pakai baju kalau tidur, gerah. Kenapa harus malu? Kita sama-sama laki-laki. Tapi saya juga minta maaf karena mendadak. Saya kurang begitu suka chatan, lebih suka telepon atau video call langsung. Oh iya nggak apa-apa. Saya mau chat, mau teleponan, bisa semua asal ada wifi dan paketan mas. Jangan panggil mas. Kata Kak Ketan, usia kita sama. Jangan terlalu formal. Panggil saja, aku Nat. Oh iya Nat, kalau gitu panggil aja aku Kucur. Iya Cur, seneng deh akhirnya bisa kenalan sama kamu. Sama, aku juga seneng. Punya hobi yang sama dan sefrekuensi. Suka baca buku. Iya, kita memang memiliki hobi yang sama. Tapi belum tentu kita sefrekuensi. Maksud kamu? Tanya Kucur, padahal jujur Kucur mengerti apa maksud arah pembicaraan Donat itu. Lupakan. Yang jelas, aku senang akhirnya bisa dekat dengan kamu setelah sekian lama. Oh ya, selama apa? Cukup lama, cuman baru memiliki keberanian dan kesempatan malam ini lewat Kak Ketan. Oh ya? Iya. Bahkan aku sudah memfollow IG-mu, tapi belum kamu terima dan kamu fallback. Oh ya? Yang benar? Serius? Teriak Kucur seketika membuka laptopnya dan membuka akun IG-nya
dan mencari akun yang belum sempat ia konfirmasi. Iya, coba cek yang ada gambar donatnya. Oh ini, udah aku confirm dan ku fallback. Sorry ya, aku jarang buka IG. Astaga, maaf aku mengabaikanmu. Aku pikir tadinya dilihat dari fotomu kamu anak alay yang butuh followers. Ternyata aku mengabaikan salah satu pengusaha muda yang sukses di kota ini. Sorry ya Nat. Hah, gak apa-apa. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Betul, kalau udah kenal bisa digoyang. Maksudku aku cuma niruin kata-kata Kalato, seniorku tadi yang tadi makan malam bersama. Hehehe. Andai digoyang beneran sama kamu juga aku mau, Cur. Hah? Aku bercanda. Kalau aku serius gimana? Apa? Kamu ngeprank ya? Iya, aku serius. Kamu kan suka sama cewek. Kata siapa? Kata Kak Ketan. Iya, dulu suka Kak Ketan. Tapi karena dia menikah dan lebih memilih suaminya, gak ada cewek satupun yang aku sukai lagi sampai saat ini. Dan karena aku dari kecil suka donat, mungkin ini suatu pertanda jika aku dipertemukan denganmu. Oh ya? Pantas. Ketika di IG Kak Ketan, aku sering kali lihat kamu makan donat. Bahkan saat berfoto di bawah pohon. Kalian berdua makan donat bersama. Tuh kamu tahu, alasan yang logis bukan? Dan tak terkesan mengada-ngada, apalagi ngasal. Iya, kok bisa ya? Mungkin kamu jodohku. Kalau benar, aku akan sangat bahagia bisa memilikimu, Cur. Apa sebegitu berharganya aku untukmu? Padahal kamu belum begitu mengenalku. Itulah kenapa aku ingin mengenalmu lebih jauh lewat perantara sebuah buku. Aku tunggu besok pagi jam 10 di rumahku. Tentu, aku pasti akan datang. Laila tuka sayyidah, sayyidatu mubaroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, keduanya pun selesai video call. Entah mengapa, melihat ekspresi donat di balik layar yang begitu bahagia, bisa dekat dengannya, membuat jantung Kucur berdetak. Meski pertemuan keduanya baru beberapa jam yang lalu, namun cukup membuatnya berkesan. Kucur yang selama ini merasa kesepian, dengan adanya donat, serasa diperhatikan, serasa dihargai, dan dianggap ada. Jujur, Kucur merasa jika donat manis dan sedap juga dipandang. Ya, Kucur pun memejamkan mata. Namun, saat baru saja memejamkan mata, suara dari balik dinding cukup mengganggu konsentrasi tidurnya. Ya, apalagi kalau bukan suara Kak Klepon dan Kak Lupis yang sedang bercinta. Lup, pegel. Kamu kok gak keluar-keluar? Udah 1 jam lebih loh. Belum nyembur sekalipun. Udah 3 hari, Pon. Gue kangen sama lo. Kak, berisik. Woi, Kak Lupis check-in aja sana di hotel. Gak ngerti ada orang jomblo apa? Sengaja, Cur. Biar kamu pengen. Emang enak jomblo. Di rumah donat. Pagi ini di rumah donat, tepat jam 10 pagi. Donat was-was dan mondar-mandir di halaman rumahnya menunggu kedatangan Kucur. Namun Kucur belum juga muncul. Donat hendak menelponnya. Namun belum saja menelpon, sebuah motor metik besar tiba-tiba saja berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Seorang cowok membuka helmnya. Kucur, Pak, bukain gerbangnya. Siap, Bos. Silakan, Mas. Bawa masuk aja motornya. Makasih, Pak. Ucap Kucur tersenyum pada Donat dan memarkirkan motornya di garasi. Dan Donat menghampirinya. Akhirnya, datang juga. Aku gak mungkin ingkar janji dan selalu menepati. Ya, meski terlambat 5 menit sih. It's okay, mari masuk. Terima kasih, Nat. Wah, aku jadi sungkan berkunjung ke rumah orang tajir. Kamu berlebihan. Serius, aku baru 2 kali ini berkunjung di rumah orang kaya yang besar seperti ini. Pertama, di rumah Kak Lupis. Dan kedua, di rumahmu. Oh gitu. Kita langsung ke perpustakaan saja ya, di lantai 2. Boleh? Aku sudah tidak sabar membaca bersamamu. Iya. By the way, sepi amat. Iya, aku tinggal sendiri. Di rumah sebesar ini? Iya, hanya ada pembantu dan satpam saja. Orang tua sudah gak ada. Kenapa? Mau temenin aku? Oh, mau sih. Cuma aku kan harus ngurus panti. Oh gitu ya. Sebelah sini. Cekrek. Nah, ini dia. Selamat datang di perpustakaanku. Wah, keren. Banyak sekali buku-bukunya. Lebih banyak dari koleksi perpustakaan Kak Ketan. Sepertinya
Aku akan betah nongkrong lama-lama di sini. Itu yang kuharapkan. Duduklah. Membaca buku kurang pas kalau nggak ditemani sama minuman hangat dan juga cemilan. Kamu mau minum apa? Kopi? Teh? Jus? Kopi saja. Tunggu sebentar ya. Iya, aku izin lihat-lihat ya. Silakan, pilih-pilih aja. Ucap Donat meninggalkan Kucur sendirian di perpus, sedangkan Kucur melihat-lihat koleksi buku-buku bacaan yang ada di rak-rak perpus. Sungguh surga bagi seorang kutu buku seperti Kucur. Cekrek. Cur, ada kopi dan ada donat. Silakan. Wah, tahu aja kalau aku suka donat. Ucap Kucur sembari menatap donat. Sengaja membuatnya tersipu, karena wajah tersipunya bikin candu. Sudah ketemu milih bukunya yang mau dibaca? Bingung mau pilih yang mana, banyak banget. Dan kelihatan bagus-bagus semua. Ada rekomendasi bacaan yang bagus gak? Ada. Aku sempat menulis buku, karanganku sendiri. Tapi aku ragu, kamu mau atau tidak membacanya? Tentu saja, aku selalu menghargai karya orang lain. Apalagi itu dari kamu. Mana? Tunjukkan padaku. Kamu yakin? Yakinlah. Kenapa sih? Jangan kaget ya. Enggak lah. Janji gak marah. Ngapain marah? Buruan, ucap Kucur sembari mencomot donat keju dan menyantapnya. Dan Donat mengambilkan sebuah buku dari laci mejanya. Nih. Set. Seketika Kucur terkejut ketika melihat sampul buku yang terdapat gambar Kucur sedang membaca buku, namun dengan seorang laki-laki yang dari kejauhan terlihat mengawasi, dengan judul Kucur dan Donatur, di mana terdapat sebuah foto jajanan Kucur serta donat di ujung sampul. Kamu yang bikin ini? Iya. Kenapa? Katanya tadi gak kaget. Katanya tadi gak marah. Aku gak kaget. Aku juga gak marah. Cuma takjub. Dan sedikit mengejutkan. Aku tak menyangka saja. Karya yang sangat mengejutkan. So, kamu akan lanjut membacanya atau tidak? Tentu saja aku akan membacanya. Ucap Kucur mencoba membacanya. Dan begitu jarinya membuka halaman pertama pada lembar pendahuluan, tangannya mulai tremor. Saat pendahuluan itu menceritakan awal mula Donat tertarik padanya. Dan ternyata sudah lama dia menjadi pengagum rahasianya. Jari jemari Kucur perlahan membuka lembaran kedua berupa bab-bab. Dan di bab-bab itu menunjukkan serangkaian tindakan Donat, mulai jadi stalker, upaya mencari informasi mengenai Kucur, dan berbagai cara lainnya, termasuk cara agar dapat berkomunikasi dan dapat berhubungan dengan Kucur. Dan itu terlaksana semalam tadi saat berhasil menjadi donatur tetap di panti. Bahkan, ketika keduanya duduk bersama di perpustakaan Donat saat ini, tak luput dari kejadian yang Donat tulis di dalam bukunya. Dan menjadi kenyataan. Jari jemari Kucur terus membuka lembaran demi lembaran. Dan jari itu terlihat semakin lama terlihat semakin berat. Gerakan tubuhnya terlihat sedikit cemas dan gelisah. Entah bagian mana yang saat ini ia baca. Yang jelas, wajahnya terlihat serius membaca dengan seksama. Dan terlihat amat menghayati. Nafasnya pun terlihat naik turun. Bahkan Donat melihat Kucur menggigit bibirnya sendiri. Hingga kemudian, set, Donat terkejut saat Kucur menoleh padanya. Nat, di buku ini tertulis semua kejadian yang kita alami. Bahkan di dalam buku ini, kamu menulis kejadian yang akan kita lalui di perpustakaan ini. Di sini, kamu menulis jika aku menciummu. Dan bahkan aku... Seketika Donat merampas bukunya dari tangan Kucur. Oh, untuk yang itu jangan diteruskan dan jangan dibaca. Itu hanya tulisan ngawur dariku. Gak apa-apa, jangan dibaca. Baiklah, aku tidak akan membacanya. Tapi lebih baik, aku praktekkan saja langsung. Cups. Seketika Donat syok saat Kucur tiba-tiba saja menciumnya. Sama persis dengan apa yang ia tulis. Bahkan kini Kucur menahan tubuhnya di rak buku sesuai fantasi yang ia tulis di buku. Melucuti pakaiannya, membalikan tubuhnya, membasahi bunga mataharinya, hingga kemudian sempitnya lubang Donat.
Akhirnya kamu mewujudkan fantasiku lewat tulisan dan kini menjadi kenyataan. Makasih Cur. Aku yang makasih bisa merasakan lubang donat senikmat ini. Jadi, apa ini berarti? Ya, aku akan mewujudkan sesuai apa yang kamu tulis dan berakhir bahagia. Oh, aku seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan rasakan kenyataan ini. Ya, Kucur yang baru merasakan lubang matahari itu langsung jadi ketagihan. Saking ketagihannya dan kencangnya dorongan Kucur sampai buku-buku di rak-rak satu persatu mulai berjatuhan. Sepertinya aku kurang pengalaman. Aku tak tahan, saking keenakan. Oh, awas! Ya, lemari dan buku pun ambruk, keduanya jatuh. Beruntung keduanya aman. Sesuai yang tertulis di buku kan, kita jatuh di rak dengan estetik. Love Kucur, love donat, happy ending.